bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam para sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Hari ini Minggu 24 April 2022, Pekan Paskah yang kedua, atau biasa disebut dengan Hari Minggu Kerahiman Ilahi. Doa dan permenungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 31. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Anuncia dari komunitas PRR Pringgolayan Yogyakarta dengan tema Mencari Wajah Tuhan yang Berbelas Kasih. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR dari Malang, Jawa Timur. Mari Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Come, O Creator Spirit, bless, and in our souls take up thy rest. Come with thy grace and heavenly aid, to fill the hearts which thou hast made. Come with thy grace and heavenly aid, to fill the hearts which thou hast made. Great Paraclete, to thee we cry, O highest gift of God Most High, O fount of life, O fire of love, and sweet anointing from above. Thou in thy sevenfold beards art known, the figure of God send me on, the promise of the Father, thou, who does that all with power undown. The promise of the Father, thou, who does that all with power undown. Our senses kindle from above, and make our hearts over with love, with patience ferment pure to hide, the weakness of our flesh supply. Drive far from us the foe with wrath, and grant us thy true peace instead. So shall we not with thee forget, turn from the path of life aside. So shall we not with thee forget, turn from the path of life aside. O may thy grace on us bestow, the Father and the Son to know, and each who endures time's confess, O both the eternal Spirit bless. All glory while the ages run, be to the Father and the Son, who rose from death, the same to thee. O Holy Ghost, eternally, who rose from death, the same to thee. O Holy Ghost, eternally.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Kau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, ajarilah kami mengimani Yesus Putra-Mu, yang belum pernah kami lihat dengan mata kami, ataupun kami jamah dengan tangan kami sendiri. Semoga sabdanya menghimpun kami menjadi gerejanya yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid dan maksud Injil ini dicatat. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini setelah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mencari wajah Tuhan yang berbelas kasih. Bapak, Ibu, dan para sahabatku terkasih, selamat hari Minggu Kerahiman Ilahi. Pada hari ini kita merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Allah yang Maha Rahim ditunjukkan melalui Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, di mana untuk kesekian kalinya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para rasul.
Dan dalam perjumpaan Tuhan, ia memberikan salam kepada mereka, "Damai sejahtera kepada kamu. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan bahwa dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada." Itulah sabda penting Yesus dalam Injil yang baru saja kita dengarkan tadi. Ketika kita memperhatikan Injil yang baru saja kita dengarkan, dari ayat per ayat, kita boleh menyadari bahwa menerima belas kasih Allah, dipikir dengan sungguh-sungguh, itu adalah menerima pengampunan dosa yang merupakan sesuatu yang sangat sulit sekali. Mengapa demikian? Karena jika seseorang menerima belas kasih, berarti seseorang itu harus mengakui dosa-dosa dan segala kelemahan-kelemahannya dan meyakini Allah sebagai satu-satunya Allah yang berbelas kasih, Allah yang penuh dengan kerahiman. Inilah yang dialami oleh Santo Thomas Rasul. Dia tidak percaya bahwa sesama saudaranya mengalami penampakan Yesus atau berjumpa dengan Yesus. Tuhan datang kepada para murid atau para saudara-saudaranya yang lain. Bagi Thomas itu adalah suatu hal yang sangat sulit untuk dipercayai, karena dia tahu bahwa Yesus baru saja meninggal oleh karena penderitaan. Tetapi Tuhan Yesus ketika kesekian kalinya berusaha menampakkan diri kepada para murid, dan akhirnya dia menampakkan diri juga kepada semua murid, yang adalah salah satu dari murid itu adalah Rasul Thomas. Dan di saat itulah Thomas mulai percaya dan meyakini bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan yang berbelas kasih. Dengan ungkapan yang Thomas ucapkan adalah, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa menerima pengampunan dosa, menerima belas kasih Tuhan, itu sesuatu yang sulit, seperti yang dialami oleh Rasul Thomas, dan kemudian ia percaya. Percaya akan kehadiran Tuhan Yesus yang tidak lain ialah memberikan pengampunan dosa dan memberikan belas kasih Tuhan kepada sesama yang ada di sekitar kita. Untuk bisa menerima belas kasih Tuhan itu, kita perlu beriman, kita perlu percaya. Seperti halnya Thomas mencoba untuk melihat terlebih dahulu tanda-tanda yang ada pada Yesus, dan kemudian ia mempercayai kerahiman Yesus, dan kemudian dia mulai percaya. Sehingga ketika hal itu terjadi, Tuhan mengatakan kepada Thomas, "Kamu melihat, maka kamu percaya. Berbahagialah orang yang meskipun tidak melihat, namun mereka percaya." Memang kita manusia lemah, kita pun juga terkadang membutuhkan tanda-tanda untuk kita percaya. Dan ketika orang bisa melihat tanda-tanda, maka orang akan percaya kepada belas kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, oleh karena itu pada hari ini dalam merayakan Minggu Kerahiman Ilahi, kita harus berani kembali untuk melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam setiap realita kehidupan kita setiap hari. Kita harus kembali kepada dasar dari semua ini, yang tidak lain adalah menjadi percaya akan Allah yang berbelas kasih. Kita mencari kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui orang-orang yang di sekitar kita, melalui orang-orang yang selalu mendukung, memotivasi setiap proses kehidupan kita, karena di sanalah kita akan menemukan wajah Allah yang berbelas kasih, kita akan menemukan kerahiman Allah. Semoga amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi umat kita. Ya Bapa,
Doronglah umat kami agar memancarkan dan mewartakan sukacita dan damai sejahtera Paskah Kristus kepada dunia yang mendambakan masa depan yang cerah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang sedang membangun, ya Bapa, semoga kemenangan Kristus Putramu atas maut menumbuhkan gairah dalam hati seluruh bangsa, sehingga mereka tekun berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang putus asa dan primitif, ya Bapa, bimbinglah mereka yang putus asa, agar mereka menemukan Yesus Kristus yang telah hidup, wafat, dan bangkit bagi mereka juga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.